Salam salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini saya akan menyajikan sebuah materi tentang kebijakan Gubernur NTT Victor Laiskodat mengenai sekolah jam 5 pagi menuai kontroversi di seluruh tanah air. Kebijakan Gubernur NTT mengenai perubahan jam belajar anak-anak SMK dan SMA mulai jam 5 pagi menggemparkan Indonesia. Sampai semua kalangan masyarakat, akademisi sampai anggota DPR mengomentari kebijakan Gubernur NTT tersebut. Dan cara semacam ini baru pertama kali terjadi di bawah kolong langit ini. Jangankan anak-anak siap diri jam 5 pagi pergi sekolah, iblis saja belum bangun tidur. Yang ada hanya pemabuk masih berkeliaran minum sopi di pinggir jalan. Kebijakan ini menyebabkan orang tua ketakutan. Anaknya pergi ke sekolah, pagi gelap buta. Bukan sampai di tangan guru, malah nyangkut di tangan pemabuk. Wah, repot tuh. Lagi panggil Pak Polisi belum bangun juga. Masih gelap buta. Nah, apakah mendisiplinkan anak NTT dengan sekolah jam 5 pagi mengubah hidup mereka? Lalu para pemabuk tukang minum sopi arak itu didisiplinkan dengan cara pendidikan apa? Reformasi pendidikan itu seharusnya reformasi spiritual, kejiwaan, sosial budaya, SDM, para guru, gaji dan infrastruktur sekolah itu ditingkatkan. Bukan mengganti jam masuk sekolah. Gaji guru itu ditingkatkan 20 juta per bulan agar guru dosen dituntut memiliki kompetensi mumpuni untuk mendidik siswa dan menuntun mereka melakukan penelitian ilmiah dari hal yang sederhana sampai hal yang sulit, agar siswa itu tamat benar-benar memiliki keahlian dalam bidangnya, bukan sekedar tamat pegang ijazah dari nilai hasil hafal-hafalan. Jadi reformasi pendidikan itu harus fundamental, mendasar, bukan sekedar ganti jam. Pendidikan itu untuk melindungi hak siswa supaya dapat belajar dengan aman dan menyenangkan di sekolah, bukan sebaliknya. Memang di setiap daerah ada kearifan lokal dan dunia pendidikan bisa mengadopsinya, namun masuk jam 5 pagi bukan kearifan lokal. Itu hanya semacam sensasi pendidikan saja. Apakah dengan masuk jam 5 pagi mendisiplinkan anak-anak masyarakat NTT dan mengubah hidup mereka? Apakah dengan mengubah jam membuat anak-anak disiplin? Penetapan masuk sekolah jam 5 pagi justru membahayakan kehidupan anak seutuhnya, baik kesehatannya maupun intelektualnya. Karena jam tidur tidak terpenuhi, ia jatuh sakit. IQ-nya juga lemah, tidak ada perhatian terhadap pelajaran karena mengantuk. Kebijakan itu harusnya meminta masukan dari lembaga pendidikan, para akademisi, tokoh masyarakat, orang tua. Bukan punya ide, perintah, laksanakan. Itu namanya diktator. Pendidikan itu bersifat nasional dan melibatkan masyarakat. Jadi tidak pantas memakai kuasa dan paksa laksanakan. Kurikulum negara kita saja belum beres. Ganti menteri, ganti kurikulum. Sekarang kurikulum merdeka saja masih belum rampung semuanya. Lalu mau buat cara baru lagi? Apa yang kita lihat di dalam pendidikan bangsa kita, daerah kita? Bagaimana perkembangan pendidikan? Apakah maju atau tidak maju? Kalau masih terbelakang, apa solusinya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dalam waktu 10 menit.
Tetapi saya ingin mengatakan sesuatu secara umum. Pendidikan dunia telah meninggalkan Tuhan. Dan mereka membangun pendidikan berdasarkan kearifan lokal dan filsafat manusia, terutama filsafat Yunani kuno. Sedangkan Tuhan yang menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya, sekarang manusia tidak merancang kurikulum sesuai dengan gambar dan rupa Sang Pencipta. Malah sebaliknya, akibatnya melahirkan banyak koruptor. Tubuh, roh, dan jiwa adalah milik Tuhan. Dan hanya darinya manusia mendapat inspirasi, disiplin, etos belajar, dan etos kerja yang tinggi. Selain dari itu, hanya kesombongan dan ego manusia semata yang ujung-ujungnya juga hancur. Menyontek pendidikan sedikit tentang pendidikan Yahudi. Dasar pendidikan Yahudi adalah kitab Taurat dan kitab para nabi. Filsafat Yahudi adalah kitab Taurat dan kitab para nabi. Dijadikan sebagai dasar kajian ilmu, menghasilkan orang-orang yang pintar dan hebat. Bukan seperti filsafat Yunani dan kearifan lokal. Membuang Tuhan. Oleh karena itu, vakum. Ada kekosongan dalam jiwa manusia. Tidak ada inspirasi. Ketika manusia itu kehilangan inspirasi, maka dia kehilangan roh untuk belajar. Dia kehilangan spirit. Jiwanya lemah, tubuhnya lemah. Oleh karena itu, kembalilah kepada kebenaran itu. Bukan masalah di jamnya, bukan masalah di waktunya. Tetapi, gambar diri kita itu adalah milik Tuhan. Di sanalah kita tidak memperhatikan pendidikan itu dari sudut pandang Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terima kasih, bersama Alef Tau. Sampai jumpa lagi.